memberi tauladan bagi umatnya, ya umat terbaiknya. Ya kalau misalkan memang umat terbaik, ya insya Allah tidak ada kata menyerah, insya Allah. Nah, kalau kita jatuh, ya bangkit Pak, insya Allah. Nah, baik ayah bunda yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di kesempatan kali, insya Allah kita akan belajar bersama tentang personal development series ya. Jadi yang biasanya terkait dari parenting series dan sekarang personal development series. Terkait leadership, bagaimana mendidik anak seperti apa dan bagaimana konsep emosionalnya dari seorang ayah itu seperti apa, emosional dari seorang ibu hingga menghadapi seorang anak itu seperti apa. Nah, itu konsep leadership insya Allah ya, personal development series. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Nizam. Jadi di sini saya akan menjadi host hingga dari pertama hingga sampai selesai acara insya Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini selain kita belajar terkait leadership forum, leadership atau personal development forum, ayah bunda nanti kalau misalkan di sini ada yang belum masuk grup, ayah bunda bisa nanti wapri saja di admin yang pernah ngasih info di nomornya ayah bunda ya. Jika sudah masuk grup, ayah bunda nanti tetap stay tune. Materi-materi bukan hanya sekedar leadership atau personal development series saja, dan parenting series saja, insya Allah kita akan melebar juga terkait bagaimana samara, yaitu sakinah mawaddah warahmah insya Allah ya. Oh ya, oke. Suaranya kecil sekali. Baik, saya tes dulu nih. Mulai dari suara yang lain, apa suaranya kecil juga? Coba saya pengen tahu feedbacknya buat ayah bunda yang saat ini sudah stay di grup. Mohon maaf, sudah stay di Zoom. Coba kasih feedback, apakah suara saya kecil selain ayah Bagus Cahyo? Coba kasih feedback yang lain juga biar kami tahu apa hanya device-nya ayah Bagus saja yang suaranya kecil atau dari pihak lain juga. Coba kasih feedback dulu buat ayah bunda biar kami tahu nanti selain ayah Bagus Cahyo Purnomo. Bunda Alan, Bunda Eka Arianti, Bunda Khairani Zahra, Bunda Istirohah, Bunda Mel Novika. Alhamdulillah suara sudah oke. Yang lain gimana? Yang lain selain Bunda Eka dan Ayah Bagus atau Ustaz Bagus? Oke. Sekarang gimana? Kalau suara saya apakah sudah jelas, sudah keras atau kurang nih? Gimana? Gimana? Yang lain coba kasih feedback dulu. Suara saya jelas, alhamdulillah jelas. Oke. Jika nanti kurang jelas, kasih feedback ya Bu Ayat Agenda. Karena eh, device ya, kalau misalkan Zoom seperti ini memang harus ada feedback dari peserta atau audien di Zoom ya. Beda dengan kalau misalkan offline. Jadi terlihat kalau suara kecil atau enggak. Gitu. Oke, alhamdulillah jelas Ustaz, Masya Allah. Oke, siap kita lanjutkan ya. Jika siap. Baik, barakallah. Buat ayah bunda yang hadir di sini, simak terus untuk terkait materi dari Samara Academy Education Personal Development Series. Sebelum untuk acara ini dimulai, mari kita tonton atau tonton video dari berikut ini. Proses pengurusan impor dan ekspor yang panjang dan berliku kini begitu mudah dengan mempercayakan kepada HSH. Kami siap memberikan solusi untuk segala kebutuhan pengiriman barang Anda mulai dari A sampai Z, all in one. Baik itu pengiriman port to port to door, hingga door to door. Dari seluruh negara sampai tempat tujuan yang Anda tunjuk di seluruh wilayah Indonesia maupun sebaliknya. Pelayanan HSH didukung dengan jaringan global dan lokal yang terintegrasi, serta jaringan yang kuat di pelayaran dan kepabeanan. Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai keamanan, ketepatan waktu, dan kepastian barang sampai di tangan Anda.
Kami pastikan Anda mendapatkan semua pelayanan kami tersebut dengan harga terbaik dan dengan prosedur yang sederhana. Cukup hubungi kami dan kami akan mengurus segala sesuatunya untuk Anda. Follow Instagram @hsh.co.id untuk ribuan testimoni dan portofolio pengiriman HSH. Meraih hijrah cinta hingga ke surga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, itu ya sebuah cuplikan video dari sponsorship yang setia menemani kami terkait jasa ekspor impor. Kalau misalkan ayah bunda saat ini butuh dan punya usaha pengiriman, pengen dikirim melalui luar negeri ya, jadi bisa pakai jasa ekspor impor HSH Kargo. Jadi kalau misalkan ayah bunda juga nanti ada kerabat, sahabat, atau mungkin saudara membutuhkan terkait busana muslim, ya silakan langsung saja dicek di @lasmimuslimah, insya Allah ada ya. Di Instagramnya bisa cek aja, kepo-kepoin ya di situ. Baik, selanjutnya mungkin ayah bunda tidak sabar nih terkait materi yang akan disampaikan oleh direktur kami yaitu Samara Academy Education. Beliau siapa sih? Yaitu beliau selaku direktur kami Samara Academy Education, owner dari Spikus juga, dan insya Allah akan memberikan materi terkait menemukan visi sang ayah untuk membangun keluarga berkah bahagia mulia. Bagaimana seorang ayah dapat menemukan visinya untuk bisa membangun keluarga yang berkah, bahagia, dan mulia. Nah, kita sapa dulu nih kepada Mas Irham selaku direktur kami Samara Academy Education. Assalamualaikum Mas Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Midan. Oh, sehat Suaranya Mas. jelas ya? Sehat Suaranya Mas kan Irham. jelas gitu, Mas Midan. Jelas, jelas, jelas. Cuman kayaknya terlalu jauh juga sih. Terlalu jauh, berangkat. Tapi nyoba ini buat ayah bunda kalau ada suara yang kurang jelas atau apa mungkin kasih feedback ya ayah bunda ya. Nah, sekarang udah coba Mas Irham mungkin bersuara tuh. Cek, cek. Saya 1, 2, 3. Oke, siap, aman.
Nah, untuk gambaran dari materi kali ini Mas Irham, mungkin bisa disampaikan prolognya. Tafadhol Mas. Oke, gambaran materi kali ini saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini kita bisa kembali berjumpa belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salam dan curahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Muhammad Alaihi Muhammad. Yang alhamdulillah karena perjalanan beliau hari ini kita berjaya dengan baik. Mudah-mudahan kita terus meneladani perjalanan beliau, meneruskan tujuan beliau hingga bisa berjabat beliau di hari akhir kelak. Amin 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 amin. Oke, gambaran materi hari ini adalah bagaimana kita menentukan visi, ya. Menentukan visi keluarga. Nah, kalau kita sebagai pribadi saja perlu punya visi, maka keluarga yang kita bersama-sama dengan insan yang lain, ya, mungkin pasangan kita, istri kita, atau suami kita, juga kita perlu menyepakati sebuah tujuan bersama, itu agar apa? Agar kita bisa kompak, gitu ya, kita bisa menuju satu tujuan yang sudah kita sepakati, sehingga kita saling support dan saling bantu-membantu mencapai tujuan bersama. Nah, gambarnya seperti itu, Mas Misan. Siap, Masya Allah, tabarakallah. Jadi simak baik-baik buat ayah bunda ya yang saat ini sudah stay tune di Zoom sama Academy Innovation. Buat ayah bunda yang saat ini baru hadir dan ahlan wa sahlan ya ayah bunda, dan mungkin baru pertama kali atau beberapa kali sudah mengikuti acara kami di Samara Academy Innovation. Seperti biasa ya bunda nanti bisa memberikan pertanyaan yang diusahakan kalau bisa sesuaikan dengan tema ya ya bunda. Karena nanti jika ada materi terkait pertanyaan-pertanyaan hubungan dengan parenting, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fakih. Namun kalau misalkan dengan tema yang saat ini, insya Allah diusahakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema saat ini. Oke, ayah bunda, simak dan stay tune untuk tema tentang menemukan visi sang ayah untuk membangun keluarga berkah bahagia mulia. Tafadhol kepada Mas Iram. Oke, terima kasih Mas Misan. Saya share screen ya. Apakah saya sudah kelihatan, Mas Misan? Kelihatan. Oke, alhamdulillah. Ayah bunda yang saya dirahmati oleh Allah, visi ini adalah tujuan, ya. Maka kita malam ini mendiskusikan bagaimana kita menemukan visi, ya, sebagai seorang ayah untuk membangun keluarga yang berkah, bahagia, dan mulia. Nah, ada tiga kurang lebih pembahasan kita, diskusi kita malam ini. Yang pertama adalah apa sih visi itu, ya, bagi mungkin kita yang belum terbiasa, ya, apa itu visi. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu menentukan visi dan apa resikonya jika tidak mempunyai visi, ya. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita membangun visi keluarga yang berkah, bahagia, dan mulia. Sebelumnya Mas Mizan, suara saya cukup jelas atau masih kurang keras, ya? Cukup jelas ya Mas. Cukup, ya. Oke, ya, bisa lanjut. Nah, yang pertama adalah apa itu visi, gitu ya. Nah, mudahnya itu visi adalah tujuan akhir yang ingin kita capai dalam perjalanan. Jadi kalau kita itu misalnya gini, kita jam 6 sore, gitu ya, di rumah itu kepingin keluar rumah. Nah, naik motor misalnya. Nah, ketika kita keluar rumah, yang pertama kita hendaknya tujuan. Maka pada terjadi, mungkin kita keluar rumah, muter-muter di sekitar jalan, di sekitar rumah kita, sampai mungkin jam 9 capek pulang, gitu ya. Nah, habis waktu sekitar dari jam 6 sampai 9, 3 jam. Terus habis bensin dan capek, nah, kita nggak kemana-mana, gitu ya. Jadi yang pertama contohnya. Yang kedua,
kita sama-sama keluar jam 6 sore, tapi kita punya tujuan. Tujuannya kita ingin pergi ke Malang, ya, misalnya. Ya. Maka ketika kita keluar, kita pergi ke Malang, kita mengarahkan sepeda motor kita ke Malang, maka mungkin nyampe Malang jam 8 atau 9 sudah sampai Malang. Mungkin habis bensinnya sama, capeknya kurang lebih juga sama, waktu yang dihabiskan juga sama. Tapi kita bergerak dari rumah kita, misalnya di Surabaya, berpindah ke Malang. Nah, inilah tujuan ya. Kalau kita itu tidak punya tujuan, tidak punya visi, hidup kita itu ibaratnya muter-muter di situ-situ aja. Dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja. Nah, gitu. Jadi itulah visi, ya. Itulah tujuan. Visi itu tujuan akhir kehidupan yang ingin kita capai dalam perjalanan. Nah, kalau visi keluarga ya berarti tujuan akhir keluarga kita. Atau beberapa menyatakan bahwa cara mudah menentukan visi itu adalah ingin dikenal seperti apa sih kita kelak ketika kita itu meninggal, atau keluarga kita itu kepingin diomongin tetangga itu sebagai keluarga seperti apa sih. Nah, gitu. Jadi ketika kita diomongin sebagai keluarga yang A, nah itulah berarti yang terekam di memori tetangga-tetangga kita. Nah, maka mari kita menentukan kita itu ingin dikenang menjadi keluarga yang seperti apa oleh tetangga-tetangga kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah kenapa kita perlu menentukan visi, ya, dan apa resikonya jika tidak mempunyai visi. Nah, kita dan pasangan kita, gitu ya, baik kita sebagai suami atau kita sebagai istri, gitu ya, kita ini adalah dua insan yang berbeda, yang mungkin mempunyai tujuan hidup masing-masing. Nah, visi itu membuat kita menyepakati atau menentukan tujuan bersama. Sehingga ketika kita berada di persimpangan, gitu ya, di persimpangan keluarga, di persimpangan perjalanan keluarga, maka kita bisa kompak menentukan pilihan jalan. Kenapa kita bisa kompak? Karena kita sudah menentukan bahwa keluarga kita mau menjadi keluarga seperti ini. Keluarga kita mau menuju tujuan yang seperti ini. Nah, sehingga ini bisa menyatukan dua insan, yaitu kita dengan pasangan kita, untuk menyepakati tujuan bersama. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita ini tujuannya berbeda, gitu ya. Misalnya, gitu ya, kita ini sebagai seorang suami misalnya, itu seperti pengemudi bus, ya. Nah, ketika istri kita ini adalah kita ibaratkan seperti penumpang yang mau naik ke kendaraan di kehidupan kita. Nah, ketika penumpang ini tujuannya dengan sopir bus ini tidak sama, maka penumpang dan sopir bus ini akan berpisah dengan jalan. Nah, berbeda dengan ketika kita menentukan tujuan bersama-sama, bahkan lebih baik daripada itu, misalnya kita dengan pasangan kita, sebelum pasangan kita itu memilih menikah dengan kita sudah memastikan bahwa tujuannya sama. Oh, saya misalnya pasangan kita sebelum menikah, ya. Misalnya saya kepingin membangun keluarga yang seperti ini. Misalnya si perempuan menyatakan saya kepingin membangun keluarga yang dicintai oleh anak-anak. Saya ingin jadi orang tua dicintai anak-anak, bahkan nanti sampai cucu-cucu kelak misalnya. Maka ketika seorang laki-laki ini, oh ya saya sama, saya juga kepingin menjadi keluarga atau orang tua yang dicintai oleh anak-anak. Ya sudah, mari kita membangun keluarga bersama-sama misalnya. Maka nanti ketika ada persimpangan-persimpangan dalam kehidupan, misalnya ada meeting di kantor, misalnya suaminya meeting di kantor, maka sang istri, oh ya karena kita ini harus menjadi orang yang dicintai anak-anak, nggak apa-apa kamu tinggal. Saya akan tetap membersamai anak-anak, biar walaupun misalnya bapaknya masih bekerja, anak-anak tetap masih ada yang mengayomi, yaitu ibunya. Nah, akhirnya kita bisa berbagi peran, kita bisa mengatur bagaimana kita bersama pasangan kita memposisikan diri.
Nah, jadi kalau kita itu dengan pasangan kita punya tujuan bersama, maka insya Allah enak untuk membicarakan bersama sehingga kita bisa menyepakati ketika ada persoalan-persoalan dalam kehidupan, persoalan-persoalan dalam rumah tangga, maka kita bisa berbagi peran. Jangan sampai ketika misalnya seorang suami ketika sebelum menikah dia mempunyai visi, dia mempunyai gambaran bahwa aku akan membangun keluarga yang walaupun sederhana, misalnya sang laki-laki itu, walaupun sederhana, tetapi aku akan memastikan semua yang ku berikan nafkah ini kepada keluarga adalah semua nafkah yang halal, misalnya seperti itu. Nah, sang perempuan berbeda, dia mungkin punya latar belakang keluarga yang mungkin lagi ekonomi yang nggak bagus dan sebagainya, sehingga dia ini kepingin nantinya keluarganya itu keluarga yang kaya raya misalnya. Nah, maka ini bisa menjadi potensi resiko persoalan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena si istri nantinya itu bisa jadi tidak merasa mampu untuk akhirnya hidup sederhana misalnya. Nah, kenapa? Karena masing-masing insan ini mempunyai tujuan rumah tangga yang berbeda-beda. Si suami, oh tujuan saya adalah bangun keluarga ini ke keluarga yang dicintai Allah. Walaupun mungkin hidupnya saya memilih sederhana, tidak apa-apa. Gitu. Nah, sedangkan sang istri berbeda. Nah, ini adalah berbeda visi, berbeda tujuan. Nanti akan terjadi konflik di dalam keluarga. Jadi resikonya, kalau visinya tidak sama, itu kurang kompak dan akan bisa terjadi resiko. Nah, maka idealnya adalah didiskusikan untuk disepakati. Misalnya sang istri meminta bibi menjadi keluarga yang dicintai Allah kan nggak harus sederhana. Keluarga kaya raya dermawan kan juga bisa menjadi keluarga yang dicintai Allah. Gitu. Oh iya, bisa juga ya sudah. Kalau gitu kita menentukan tujuan. Bagaimana kita menjadi keluarga yang kaya raya, dermawan, dan dicintai Allah. Ya. Sehingga dua insan ini menyepakati sebuah tujuan bersama yang ingin dicapai dalam keluarga mereka. Nah, sehingga kalau ada yang dalam menyimpang dari tujuan, ada yang sesuai, ada yang misalnya dia malas-malasan dalam keluarga, maka insya Allah bisa saling mengingatkan. Nah, ini ya, ini adalah pentingnya menentukan visi dan resikonya bisa tidak punya visi akan berpotensi sering konflik dan akhirnya berpotensi kalau dari penumpangnya turun di jalan yang tidak sampai tujuan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana sih cara membangun visi keluarga yang berkah, bahagia, dan mulia. Ya, yang pertama, ayah bunda, kita perlu memahami hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan ini berisi pertanyaan dasar tentang kehidupan, yaitu dari mana kita ini berasal, untuk apa kita di dalam kehidupan ini, dan mau kemana kita setelah mati. Ya, ini adalah hakikat kehidupan. Kita perlu menemukan hakikat kehidupan kita, hakikat kehidupan pasangan kita juga perlu menemukan hakikat kehidupannya, sehingga kita berdua ini, suami istri ini bisa menjadi pasangan yang paham mengenai kehidupan ini nantinya mau kemana, mau ngapain, tujuannya untuk apa dalam kehidupan ini. Misalnya orang keluarga ini sudah paham, oh iya, hakikat kehidupannya bahwa saya menyadari bahwa saya ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nantinya tujuan kehidupan setelah kematian adalah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya seperti itu. Maka dari situ kita memahami bahwa tujuan kehidupan adalah beribadah dan nantinya setelah mati adalah kembali ke Allah. Nah, sehingga apa-apa yang kita mau putuskan dalam kehidupan itu kita pastikan nanti berhubungan
dengan masa depan kita kelak di akhirat, ya, yang kembali kepada Allah nanti. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah kita perlu menggali potensi dan karakteristik anggota keluarga. Kenapa? Karena sang anggota keluarga ini bisa jadi punya potensi masing-masing. Misalnya ada yang potensi itu mendongeng misalnya. Nah, si istri hobi mendongeng, si suami misalnya hobi seni. Nah, maka keluarga ini dia bisa jadi mereka itu ingin punya visi bersama, ayo kita menjadi keluarga yang bisa menghibur banyak anak-anak di seluruh Indonesia misalnya. Nah, maka aktivitas yang mungkin mereka akan lakukan dalam keluarga adalah mereka membuat aktivitas-aktivitas yang akhirnya di situ mereka keliling gitu ya, jadi keluarga pendongeng yang lucu dan sebagainya. Nah, atau misalnya contoh lain, mereka orang yang suka menginspirasi, misalnya sang suami ini hidupnya dulu susah sekali. Nah, sang istri dulu itu hidupnya misalnya jauh dari agama misalnya. Nah, mereka sama-sama orang yang pernah mengalami beratnya kehidupan misalnya. Nah, lalu sang suami ingin menginspirasi bapak-bapak untuk bisa kembali berdaya, untuk bisa kembali bangkit sebagai kepala keluarga jika memang mereka pernah mengalami kondisi terpuruk. Nah, ibu misalnya juga kepingin menginspirasi dengan cara memberikan inspirasi yang mana ketika ibu-ibu itu misalnya lagi galau, lagi jauh dari rasa ketaatan, ketakwaan pada Allah, maka sang ibu ini ingin memberikan inspirasi dan penguatan pada ibu-ibu seluruh Indonesia bahwa ayo kita menjadi ibu-ibu, menjadi istri yang kembali pada Allah, sehingga kita bisa menjadi istri yang mensupport suami, istri yang mensupport keluarga, sehingga keluarga ini bisa menjadi keluarga yang tenang, walaupun mungkin sang suami sedang berat ekonominya misalnya. Nah, maka aktivitas mereka bisa jadi mereka banyak keliling juga roadshow ke beberapa kota atau roadshow ke komunitas antar komunitas untuk memberikan inspirasi tentang keluarga. Yang suami memberikan inspirasi bahwa seorang suami itu perlu bekerja keras, perlu berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, seperti itu. Yang istri juga akhirnya memberikan inspirasi bagaimana menjadi istri yang menguatkan, memotivasi sang suami untuk bisa bangkit dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aja karena mereka punya tujuan bersama, mereka bisa berkolaborasi untuk akhirnya membuat sebuah kebaikan bersama. Nah, atau yang ketiga bahwa si suami mempunyai tujuan bahwa kita bangun keluarga nanti saya yang kerja ya, kamu yang mendidik anak-anak di rumah. Sehingga anak-anak kita nantinya secara penghasilan terpenuhi, secara kasih sayang dengan orang tua terpenuhi juga. Nah, maka di sini suami istri bisa berbagi peran sehingga dari situ keluarga mereka bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang kedua, dia menggali potensi dan karakteristik anggota keluarga masing-masing. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya membangun visi keluarga yang bahagia, yang berkah, bahagia, dan mulia adalah berdiskusi, gitu, berkomunikasi dengan pasangan untuk menemukan tujuan bersama. Ini bisa juga ketika awal-awal menikah atau juga bisa sebelum menikah. Nah, kalau misalnya ayah bunda sudah menikah beberapa tahun belum menentukan, ya apa-apa, tidak ada salahnya untuk memulai sekarang bahwa ayo diskusi antara suami dan istri untuk menentukan tujuan bagaimana keluarga ini nanti mau dibawa kemana, anak-anak nanti itu mau sekolahnya di mana, anak-anak ingin diarahkan pendidikan seperti apa dan sebagainya. Nah, itulah tujuan yang bisa didiskusikan bersama. Nah, mungkin itu Mas Misan yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada pertanyaan kita diskusikan. Baik, barakallah, jazakumullah Mas Ilham terkait dari materi hari ini. Insyaallah, monggo silakan buat ayah bunda yang saat ini untuk
ada permasalahan atau ada yang ganjil terkait materi yang disampaikan oleh Mas Irham, atau mungkin ada problem atau dream atau impian yang ingin disampaikan oleh Mas Irham. Nah, ini terkait pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi tema kali ini, silakan bisa disampaikan di kolom chat ya Ayah Bunda. Atau kita akan prioritaskan buat Ayah Bunda untuk raise hand terlebih dahulu. Jika memang ada pertanyaan langsung diucapkan secara verbal ya, secara verbal. Ini kalau secara tekstual bisa langsung di kolom chat saja buat Ayah Bunda. Yuk silakan buat Ayah Bunda yang mau bertanya silakan langsung raise hand atau di chat aja di kolom chat. Sedikit mungkin bisa review ulang ya. Oh ini alhamdulillah ya, kita prioritaskan dulu ya. Dari Ayah atau Bunda Rilmi C11 silakan tafadhol. Bisa. Oh iya. Mute-nya dibuka dulu. Bunda. Oke, tafadhol Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Gimana ya Ustadz ya? Kalau untuk hari ini ya banyak yang mana ayah itu tidak melaksanakan perannya sebagaimana mestinya gitu ya. Yang kita tahu itu kan peran ayah itu bukan hanya memberikan nafkah untuk keluarga. Nah, tetapi itulah yang terkadang itu hilang kayak gitu. Itu ketika kita menemukan di dalam keluarga itu ibaratnya ibunya paham, suaminya nggak paham kayak gitu. Nah, itu bagaimana solusinya? Apakah ada masukannya Ustadz kayak gitu? Terus juga itu kan berpengaruh untuk anak-anak ya Ustadz ya. Karena ketidakpahaman si ayahnya tadi kayak gitu. Nah, itu saya minta masukan dari Ustadznya bagaimana gitu ya. Karena menjadi seorang ibu yang ibaratnya itu menjadi seorang ibu yang bekerjanya itu sendirian loh gitu Ustadz. Nah itu sangat susah sekali kayak gitu. Karena si anak itu membutuhkan figur seorang ayah juga kayak gitu Ustadz. Mohon masukannya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda. Kalau boleh tahu atas nama siapa Bunda? Email. Bunda Email. Iya. Oke. Kalau boleh tahu domisili mana Bunda Email? Jambi, Ustaz. Masya Allah Jambi ya. Ahlan wasalan Jambi Bunda Email. Baik, mungkin bisa review ulang ini buat pertanyaannya. Nah ini terkait tidak menjalankan peran seorang ayah. Nah kalau misalkan tidak ada terkait miskomunikasi lah antara istri dengan ayah atau suami itu seperti apa. Nah butuh masukan nih Mas Irham, Bunda Email, bagaimana peran dari seorang ayah dan menurut beliau Bunda Email tidak menjalankan dari peran tersebut dengan baik lah intinya. Tafadhol Mas Irham. Ya, terima kasih Bunda Email. Bahwa memang ketika kita ini hidup gitu ya, salah satu fondasi yang perlu kita pahami adalah mengenai bahasa itu mengenai kodok dan kodar gitu ya, mengenai area yang bisa kita kuasai dan area yang kita dikuasai atau kita bukan pilihan kita gitu ya. Kita pasti sebagai seorang pasangan ingin mendapatkan pasangan yang sesuai yang kita harapkan, tapi seringkali ketika kita menikah kita mendapati pasangan kita jauh dari harapan kita. Nah, dalam pemahaman area yang kita kuasai dulu miliknya kita upayakan yang terbaik. Ternyata ketika sudah menikah kita baru tahu pasangan kita tidak sesuai yang kita harapkan, maka respon terhadap kondisi yang kita dikuasai berarti bukan yang kita inginkan tapi kita diberi oleh Allah ya. Nah, maka yang pertama kita perlu ridho dulu dari Email. Ketika kita ridho terhadap, berarti kalau itu bukan yang kita inginkan kan berarti itu pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ridho, maka kita insya Allah akan bisa tenang terlebih dahulu. Nah,
ketika kita itu bisa tenang terlebih dahulu, maka kita bisa berpikir jernih mengenai solusinya. Termasuk ketika objek yang kita hadapi yang tidak sesuai itu adalah pasangan kita yang itu berada di samping kita, bahkan mungkin setiap hari bertemu dengan kita. Nah, kalau kita bisa ridho dulu, insya Allah kita bisa memulai membangun komunikasi secara enak gitu ya, secara hati yang lapang. Tapi kalau kita belum ridho, nah ini yang berat. Kenapa? Karena kita akan dipenuhi dengan istilahnya itu emosi negatif. Nah, sebel misalnya dengan pasangan kita kok tidak sesuai yang kita harapkan, atau tidak sesuai yang kalau dari kita harapkan sesuai standar Islam, ya tidak sesuai dengan standar Islam. Nah, itu berpotensi membuat kita sebel kalau kita tidak memahami bahwa ketika pasangan kita seperti itu di luar yang kita harapkan itu berarti itu kehendaknya Allah untuk memberikan pelajaran sesuatu kepada kita. Nah, maka jadi ya ridho dulu yang pertama. Nah, setelah kita itu ridho, maka kita belajar bagaimana ya caranya untuk membantu. Nah, jadi kalau kita itu memahami Islam misalnya ya, kita kan memahami bahwa ketika kita itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya Allah, termasuk menjalankan peran sebagai seorang suami atau istri, itu insya Allah dapat pahala. Ketika kita itu mangkir dari tugas kita dari Allah, misalnya tidak menjalankan amanah peran sebagai suami, berarti kita kan mendapatkan dosa karena melalaikan amanah. Nah, ketika kita itu memahami bahwa oh iya ya, suami saya itu kasihan, dia itu tidak menjalankan perannya dengan baik, maka kita tahu dia itu berpotensi untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perannya. Maka kita ketika kita itu sudah ridho, hati kita itu sudah nol dari emosi negatif, maka kita akan berpikir bagaimana ya aku bisa menjadi istri yang membantu suamiku. Aku juga kepingin ketika suamiku itu berubah menjadi baik, aku ingin dapat pahala jariah atas kebaikannya. Nah, maka kita akan ketika berkomunikasi dengan pasangan, itu kita akan berkomunikasi dengan empati, dengan hati yang lapang, hati yang ridho, hati yang lembut. Nah, kalau caranya bagaimana? Yang pertama tadi itu berarti kita ridho dulu. Ketika kita telah ridho, kita mulai berkomunikasi. Nah, berkomunikasinya dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Nah, ikhtiar yang berikut yang bisa kita lakukan adalah mengenalkan suami dengan kajian-kajian Islam agar sang suami memahami perannya sebagai seorang suami, memahami perannya sebagai seorang ayah, sehingga bunda terbantu perannya. Nah, itu yang ketiga, yaitu mengikhtiarkan suami untuk mengikuti kajian-kajian tentang keislaman. Nah, yang keempat, ini bukan yang terakhir, ini juga dari awal, nah, yaitu mendoakan suami. Kenapa? Karena dalam perjalanan kehidupan, banyak sekali orang itu yang tahu, tetapi hidayahnya belum sampai. Artinya apa? Allah belum membuka pintu hatinya untuk akhirnya berubah. Nah, itu perlu kita dorong, pertolongannya Allah perlu kita undang dengan mendoakan pasangan kita. Sehingga dengan kita doakan, kita berharap gitu ya bahwa Allah segera menurunkan pertolongannya sehingga suami kita itu berubah. Nah, hati seorang hamba itu berada dalam jari jemarinya Allah. Mudah bagi Allah merubah pasangan kita untuk menjadi baik. Maka ketika kita mendapati pasangan yang tidak sesuai yang dengan kita harapkan, ini kesempatan buat kita untuk semakin dekatkan diri kepada Allah, berdoa bangun di malam hari untuk kita bermunajat dan meminta kepada Allah untuk suami kita diberikan hidayah agar menjadi suami yang baik. Jadi itu kesimpulannya dari Mel. Yang pertama adalah ridho dulu, yang kedua berkomunikasi, yang ketiga adalah berikhtiar
mempertemukan dengan majelis ilmu, dan yang keempat adalah mendoakan suami sehingga sang suami bisa melakukan hatinya untuk akhirnya paham peran-perannya, sehingga Bunda Email bisa mendapatkan ya, yang terutama mendapatkan pahala jariah atas hijrahnya suami menjadi lebih baik. Itu. Barakallah, jazakallah, Mas Ilham. Dari materi sampai diskusi aja ini daging banget ini. Ayo coba. Sayang banget ini kalau nggak diskusi ini. Yuk, ini ada Bunda. Oh tadi semoga terjawab ya Bunda Email. Ya, semoga terjawab. Semoga akan diberikan kemudahan dan kelancaran untuk rumah tangga dan keluarga insya Allah. Dan selanjutnya yaitu Bunda Istiroha. Apa ini maksudnya? Iza sama iya, iya. Iza iya sama dengan saya. Iya sama dengan saya. Kami juga kurang waktu untuk bersama anak agar tetap bisa jadi figur anak dengan waktu terbatas. Mungkin bisa kasih tanggapan, Mas Ilham. Oke, terima kasih Bunda Istirohah ya. Jadi banyak ayah bunda yang kurang waktu bersama anak. Nah, ada yang kurangnya itu karena dua-duanya sama-sama bekerja. Ada yang kurangnya itu karena misalnya anaknya jauh atau bundanya jauh gitu ya. Nah, yang pertama ketika kurang, misalnya suami istri sama-sama kurang, kembali bahwa suami dan istri perlu mendiskusikan bagaimana akhirnya suami dan istri ini ingin dikenang oleh anak-anaknya misalnya. Ketika ayah bunda ingin dikenal sebagai suami dan istri yang penyayang misalnya kepada anak-anaknya, maka ya perlu untuk diupayakan. Maka perlu melakukan evaluasi bersama. Kenapa sih kok bisa kurang? Oh, kurang ini misalnya dua itu sama-sama lembur misalnya ya. Nah, maka bisa jadi salah satu mengalah gitu ya. Sehingga anak itu ketika misalnya belum ditemani oleh sang ayah, ditemani oleh sang bundanya dulu. Salah satu dulu atau bergantian. Nah, dan juga yang nggak kalah penting dia dalam hal waktu itu adalah mengenai kualitasnya bunda. Bagaimana ketika waktunya itu mungkin tidak banyak, waktunya itu berkualitas. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita berinteraksi dengan anak, bagaimana kita meminimalisir gangguan dari kita menggunakan handphone. Artinya apa? Ketika kita dengan anak, handphone ditaruh. Nah, kita fokus untuk akhirnya ngobrol dengan anak, berdiskusi dengan anak, bermain dengan anak, ya. Sehingga anak kita, ketika kita berada dekatnya anak kita merasakan kehadiran kita 100%. Nah, ini juga penting ayah bunda, karena banyak orang tua yang juga bersama anak secara fisik, tetapi secara jiwanya nggak di situ, ya ayahnya atau bundanya akhirnya banyak di handphone dan sebagainya, sehingga walaupun fisiknya itu ada di situ, maka tapi perhatiannya tidak penuh di situ. Maka untuk memberikan waktu pada anak ini ada dua, satu dari segi kualitas, satu dari segi kuantitas. Kualitasnya adalah tadi bagaimana ketika kita bersama dengan anak, kita optimalkan waktu kita maksimalkan waktu kita, sehingga anak merasakan perhatian kita secara penuh. Dan yang kedua, secara kuantitas. Kalau kuantitasnya memang kurang, maka suami istri duduk berdiskusi bersama, memikirkan solusi bagaimana akhirnya bisa misalnya kalau bekerja lembur ya bergantian dia, atau kalau beraktivitas lain ya bergantian, agar anak mendapatkan porsi waktu yang cukup. Itu Bunda Istirohah. Wallahualam ya, kalau ada yang mau disampaikan informasi tambahan mungkin bisa
kurangnya waktu bagaimana dan sebagainya. Baik, barakallah, semoga terjawab ya Bunda Istiroha. Insyaallah. Mohon maaf ya Bunda, tadi saya pikir Iza ya, ternyata iya. Oke. Baik Ayah Bunda, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan, baik melalui raise hand secara verbal dan mau langsung bicara langsung kepada pematerinya, yaitu Mas Irham selaku Direktur Samara Academy Education, dan bisa juga di kolom chat. Ada lagi yang mau disampaikan atau bertanya atau mau konsultasi secara langsung, monggo silakan. Kami tunggu ya Ayah Bunda, jika ada nanti minimal kami bisa bacakan terkait materi atau terkait pertanyaan-pertanyaan yang mau akan disampaikan. Ada pertanyaan lain? Selain Bunda Istiroha dan Bunda Imal tadi. Silakan Ayah Bunda. Ya, banyak sekali tadi materinya yang memang terkait visi ya. Terkait visi tadi, bagaimana kita bisa memainkan tentang potensi diri kita yang berhubungan dengan suami istri untuk keluarga, terutama untuk anak ya, insya Allah. Bagaimana kita menjalankan seorang ayah atau juga seorang istri ya, terhadap anaknya, insya Allah. Bagaimana misalkan kondisi kita terhadap istri dan suami dan istri. Kalau misalkan tujuannya sama terkait visi tadi, insya Allah mulai dari awal start hingga finish, insya Allah sama-sama, walaupun jalannya berbeda ya. Mungkin ada yang nggak suka nasi goreng, tapi suami nggak suka nasi goreng, istrinya nggak suka nasi goreng. Walaupun jalannya berbeda, tapi goalnya sama, monggo. Itu yang penting visi ya. Oke, Bunda Istiroha, oke, makasih sudah cukup jelas. Makasih jazakumullah khair, cukup long atas solusinya, semoga bisa barokallah. Amin. Semoga saya keluarganya ya Bunda untuk di Zoom kali ini insya Allah. Oke, baik Ayah Bunda yang tidak di Zoom, insya Allah kita doakan semoga keluarganya semakin sehat selalu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana? Ada pertanyaan lain, Ayah Bunda? Silakan di chat di kolom chat ya, kalau misalkan langsung ya. Atau direct message, monggo silakan kami bacakan tanpa mengetahui nama. Biasanya mungkin kalau konsultasi seperti ini privacy ya, privacy, nggak pengen mengetahui nama, monggo silakan. Nanti tinggal kami bacakan aja langsung, nanti akan ditanyakan di Mas Irham ya selaku pemateri, atau resen secara langsung, monggo bisa disampaikan. Gimana ya Bunda? Ada pertanyaan lagi? Silakan di chat aja di kolom chat. Oke. Atau cukup? Jelas? Oke, baik. Kita cukupkan sampai di sini ya Bunda. Insya Allah jika ada pertanyaan lain terkait materi yang disampaikan oleh Mas Irham kali ini, silakan nanti disampaikan aja langsung personal, bisa di nomornya admin. Nah, di grup insya Allah ada ya, nomor admin insya Allah lebih aktif ya. Nanti langsung aja chatnya sama beliau atau langsung di grup. Tapi tolong ditandain atau di tag nomornya admin atau nomornya kami insya Allah ya. Baik. Oh ini ada pertanyaan. Insya Allah ini pertanyaan terakhir ya. Dari Bunda Nikmat Rungkut. Insya Allah ya. Assalamualaikum. Untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan anak yang mulai remaja, bagaimana cara mengaturnya? Jazakallah. Waalaikumsalam Bunda. Oke, langsung saja kepada Mas Ira, mungkin bisa menjawab. Di mute Mas. Oke, mohon maaf, terima kasih Mas Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nikmat. Untuk anak remaja itu
kita perlu menjadi teman gitu ya. Jadi kalau anak itu kecil itu kan kita istilahnya jadikan anak seperti raja gitu ya. Nah, ketika anak itu sudah remaja, justru kita perlu menjadi orang tua yang bersahabat, orang tua yang berteman dengan anak. Sehingga pola-pola komunikasinya ya pola-pola komunikasi bukan antara orang tua yang punya otoritas penuh terhadap anak, yang akhirnya sebagai orang tua yang diktator misalnya, bukan seperti itu. Tetapi ketika anak mulai remaja, maka orang tua menjadi teman curhat, menjadi teman ngobrol, menjadi sahabat bagi anaknya. Nah, seperti layaknya seorang sahabat, ya, ketika kita punya sahabat teman kita, maka ketika teman kita ada persoalan, ya kita memberi saran, ya, kita memberi masukan, kita mengarahkan, membantu semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah, tapi layaknya sahabat gitu ya, kita juga memberikan teman kita itu kebebasan untuk memilih aktivitas atau pendapat yang akhirnya bisa diambil. Kenapa? Karena anak-anak mulai usia remaja itu mereka sudah mulai punya akal, sudah mulai akhir balik gitu ya. Sehingga mereka sebagai anak, mereka ingin mengaktualisasikan dirinya, mengaktualisasikan pemikirannya, sehingga kadang-kadang gitu ya, kita atau anak itu tidak mau serta-merta untuk akhirnya mengikuti apa kata orang tuanya. Maka bisa jadi kita juga ketika sebagai teman memberikan beberapa opsi saran. Kenapa memberikan opsi saran? Karena memberikan ruang bagi anak kita untuk memilih sendiri jalan yang mau diambil. Nah, tentunya opsi-opsi sarannya ini adalah opsi-opsi saran yang menurut kita baik. Sehingga kalau dia milih opsinya adalah opsi-opsi yang baik. Jadi kalau saya ulang ya, kayaknya saya memberi tadi. Jadi kalau anak kita itu memilih saran kita yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, semuanya itu adalah saran-saran yang sama-sama baiknya. Nah, tapi kita berikan kesempatan untuk anak kita yang mulai remaja untuk mulai memilih jalan-jalan kehidupan yang memang dia sudah mulai belajar berpikir, ya, dia mulai menggunakan akalnya untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Jadi itu simpulannya adalah sebagai anak remaja, ya kita berlaku seperti sahabat, seperti seorang teman, ya kita membantu semaksimal mungkin memberikan saran, masukan, tetapi kita juga memberikan kesempatan untuk anak kita memilih pilihan atau jawaban-jawaban yang akhirnya itu dari dia sendiri. Itu, terima kasih. Baik, jazakallah Mas Irham dan Bunda Mas sudah memberikan pertanyaan materi dan kami ya, insya Allah. Ya insya Allah ini pertanyaan terakhir ya. Oke, insya Allah nih kalau misalkan ada pertanyaan lain bisa disampaikan langsung di admin kami atau di grup ya insya Allah. Yang jelas di tag aja nomornya admin. Oke, cukup insya Allah ya. Mari kita tutup. Sebelum kita tutup untuk materi atau acara event Samara Academy Education, mari kita dengarkan closing statement dari Mas Irham. Tafadhol Mas Irham memberikan closing statement dari acara hari ini. Ya, terima kasih Mas Misran. Ya, ayah bunda, keluarga adalah organisasi yang berisi lebih dari satu individu. Bisa jadi minimal 2, suami dengan istri, kalau belum diberikan momongan, atau kalau sudah diberikan momongan, berarti lebih dari 2 anggota keluarganya, ada suami, istri, dan anak. Apalagi kalau anaknya ini banyak, ya. Nah, maka bagaimana kita itu akhirnya bisa membangun keluarga yang solid? Nah, ini hukumnya sama seperti membangun tim yang solid. Tim yang solid itu adalah tim yang punya tujuan bersama. Salah satunya itu. Yang berikutnya adalah tim yang solid itu adalah
mereka yang akhirnya lancar komunikasinya. Nah, yang kedua tim yang solid. Yang ketiga tim yang solid itu adalah tim yang paham perannya masing-masing di dalam anggota organisasi tersebut, siapa yang bertanggung jawab mengemudi, yang menjadi pilotnya, menjadi penentu arahnya, siapa yang bagian apa, siapa yang bagian apa. Jadi tim yang solid itu adalah tim yang paham peran dan tugasnya masing-masing. Nah, kalau tim itu mempunyai tujuan bersama dan yang kedua adalah komunikasinya lancar, yang ketiga memahami perannya masing-masing, dan yang keempat memahami aturan-aturan atau batasan-batasan di dalam anggota keluarga tersebut, maka insya Allah keluarga ini bisa menjadi tim yang solid, menjadi organisasi yang solid, sehingga keluarga ini bisa berjalan untuk menuju tujuan bersama yang sudah disepakati. Dan mudah-mudahan ayah bunda semuanya, tujuan bersama kita adalah tidak sekedar membangun keluarga di dunia, tetapi keluarga ini bisa kembali lagi berkumpul bersama berkeluarga di surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari kami kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Irham selaku direktur kami Samara Academy Education sudah memberikan closing statement terkait dari materi terakhir kali ini ya insya Allah ya. Dan jangan lupa materi hari ini dan insya Allah ada materi-materi selanjutnya ya selain dari materi visi. Stay tune aja buat acara event program-program kami selanjutnya. Jangan lupa ayah bunda yang saat ini masih stay tune setia untuk menemani kami hingga akhir. Jazakallah ya buat ayah bunda sudah menemani kami belajar bersama di program Samara Academy Education. Nah, dan terima kasih juga kepada sponsorship kami yang setia menemani dari pertama kali launching hingga saat ini insya Allah ya. Insya Allah. Mari kita tutup acara ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mizan mewakili dari Samara Academy Education undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.